Hasil pertandingan Vietnam versus Indonesia. Berakhirnya pertandingan untuk skor akhir Indonesia hari ini versus Vietnam U19 pada Sabtu malam membuat posisi timnas U19 Indonesia asuhan dari Sintayong di tabel klasemen grup A Piala AFF U19 2022 tertahan. Timnas U19 gagal merebut puncak klasemen grup A Piala AFF U19 edisi kali ini dari Myanmar. Lantaran dalam tempo 2 kali 45 menit waktu normal Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan di skuad timnas U19 Indonesia gagal menumbangkan Vietnam. Pertandingan antara Vietnam dan juga Indonesia dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabahga di Bekasi tersebut. Hasil imbang ini membuat timnas Indonesia U19 dan juga Vietnam U19 meski rela pulang dengan oleh-oleh 1 poin bagi rata. Sementara Myanmar kokoh di puncak klasemen grup A Piala AFF 2022 sementara ini. Kalahkan Israel via babak ekstra, Inggris juara Euro U19 2022. Inggris sukses menjadi kampion Euro U19 2022 setelah mengalahkan Israel 3-1 lewat perpanjangan waktu. Dalam laga final yang digelar di Stadion Antona Malatyasenko Trnava di Slovakia pada Sabtu dini hari tersebut, Inggris tertinggal pada babak pertama lewat gol serangan balik gelandang Israel bernama Oscar Gloud. Di paruh awal paruh kedua, Inggris mampu samakan skor melalui skema sepak pojok yang dikonversi Callum Doyle pada menit ke-52. Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Dan Inggris lebih perkasa dalam 120 menit tambahan waktu. Pada babak tambahan, skuad arahan Ian Foster berhasil membalikan kedudukan lewat gol 2 pemain asal Aston Villa masing-masing oleh Carnes Chukwuemeka pada menit ke-108 dan Aaron Ramsey pada menit ke-116. Tak diterima AS Roma, Alessandro Florenzi resmi dipermanenkan AC Milan. AC Milan telah meresmikan penandatanganan bek sayap bernama Alessandro Florenzi dari AS Roma. Awalnya Florenzi menghabiskan musim 2021-2022 dengan status pinjaman bersama Rossoneri. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mempermanenkan pemain berusia 31 tahun tersebut. Dan kini pemain internasional Italia tersebut telah sepakat dengan AC Milan yang mengikatnya hingga 3 tahun ke depan. Musim lalu, Florenzi menjadi bagian penting dari skuad asuhan Stefano Pioli dalam mencapai Scudetto mereka. Di Serie A, sang bek sayap bermain sebanyak 24 kali dengan 12 diantaranya tampil sebagai starter. Florenzi sejatinya berstatus sebagai pemain AS Roma sudah 10 tahun lamanya. Tetapi sejak 2020 lalu dia kehilangan tempatnya dan mulai dipinjamkan ke beberapa klub seperti Valencia, Paris Saint-Germain hingga akhirnya ke AC Milan. Andre Onana tak pernah ragu gabung Inter Milan. Onana diperkenalkan sebagai pemain baru Inter pada Sabtu dini hari. Dia merapat ke Nerazzurri dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Ajax Amsterdam berakhir. Onana menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Inter. Pemain asal Kamerun tersebut diperkirakan akan menjadi pengganti Samir Handanovic di bawah mister gawang Nerazzurri. Sebelum bergabung dengan Inter, Onana menghabiskan 7 tahun di Ajax. Dia membuat 212 penampilannya untuk klub Belanda tersebut dengan mencatatkan 85 clean sheet dan kebobolan 192 gol. Onana mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Inter Milan. Pemain berusia 26 tahun tersebut berharap bisa mencapai hal yang besar di klub barunya tersebut. Onana mengaku sering berbicara dengan Samuel Eto'o sebelum bergabung dengan Inter Milan. Karena itu, Onana tidak pernah ragu untuk berseragam Nerazzurri. Harry Maguire ke Barcelona sulit dibayangkan. Kabar ini pertama kali mencuat beberapa hari yang lalu. Kabarnya di tengah negosiasi transfer Frenkie de Jong, Barca menanyakan situasi Maguire kepada MU. MU terlalu berhati-hati menaikkan tawaran untuk de Jong. Jadi sebagai alternatif, Barca memberi usul untuk mengikutkan Maguire dalam negosiasi.
Disebut bahwa Barca tertarik menggodok skema pertukaran pemain antara Maguire dan juga De Jong. Namun usulan Barca tersebut langsung ditolak oleh Manchester United. Kabarnya Maguire tidak terlalu cocok dengan kriteria bek tengah yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Karena itulah muncul kemungkinan transfer dari Harry Maguire. Namun seharusnya kedatangan Erik ten Hag seharusnya memberikan kesempatan baru bagi Maguire. McAvenny tahu bahwa fans cukup keras mengkritiknya, tetapi tidak ada alasan bagi Maguire untuk hengkang. Situasi mendukung Hakim Ziyech segera ke AC Milan. Spekulasi soal masa depan Ziyech sudah menguat sejak beberapa bulan yang lalu. Kabarnya Ziyech tidak benar-benar puas dengan situasinya di bawah asuhan Thomas Tuchel. Gaya main yang diterapkan oleh Tuchel tampak tidak cocok untuk tipe winger seperti Ziyech. Akibatnya musim 2021-2022 lalu Ziyech cukup sering dicadangkan. Tentu situasi tersebut tidak memuaskan bagi Ziyech. Dia ingin bermain lebih, pindah ke AC Milan mungkin jadi opsi yang lebih baik. Menurut laporan terbaru, Milan sudah berbicara langsung dengan Chelsea terkait peluang transfer dari Ziyech. Mereka cukup optimis bisa mendapatkan winger Maroko tersebut. Ketertarikan Milan disambut positif oleh Ziyech. Jadi sejauh ini segalanya berjalan mulus. Tinggal menunggu waktu tercapai kesepakatan antara kedua klub. Biar begitu belum ada kejelasan soal skema transfer dari Hakim Ziyech. Bisa jadi dia hanya dipinjamkan selama semusim, bisa juga dibeli permanen dengan skema pembayaran tertentu. Raphinha dan Sterling datang, Chelsea lepas polisi. Musim panas ini menandai era baru Chelsea di bawah pemilik baru bernama Todd Boehly. Kabarnya Boehly mendukung penuh Tuchel dengan dana belanja yang cukup besar. Ada beberapa pemain yang dibidik oleh Chelsea khususnya untuk memperkuat lini serang dan juga lini belakang. Di antara sejumlah nama, Raheem Sterling dan Raphinha jadi yang paling mencolok. Chelsea disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Leeds United. Tinggal menunggu jawaban Raphinha yang artinya kemungkinan besar satu pemain baru sudah didapatkan. Selain itu, Chelsea juga unggul dalam perburuan Sterling. Manchester City pun siap menjual, tidak ada gangguan yang berarti. Pemain baru datang tentu berarti ada pemain lama yang pergi. Chelsea sudah meminjamkan Romelu Lukaku dan sedang berbicara dengan AC Milan untuk transfer Ziyech. Teranyar kabarnya ada kemungkinan Tuchel juga akan melepas Pulisic. Semusim terakhir Pulisic tampak kesulitan memenuhi permintaan dari Thomas Tuchel. Lisandro Martinez pilih gabung Manchester United. Martinez bisa dikatakan salah satu properti panas di bursa transfer kali ini. Penampilan ciamik bek Argentina itu di Ajax membuatnya jadi incaran banyak klub top Eropa. Saat ini ada dua klub yang dirumorkan bersaing untuk transfer dari Martinez. Mereka adalah Manchester United dan juga Arsenal yang sama-sama berminat pada sang bek. Dilansir dari The Athletic, Arsenal bakal gigit jari karena Martinez memilih untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, baik Arsenal maupun Manchester United sama-sama menarik di mata Martinez. Namun sosok pelatihlah yang menjadi pembeda di transfer tersebut. Manchester United saat ini ditangani oleh Erik ten Hag. Ten Hag adalah sosok yang memboyong Martinez ke Ajax dan mengorbitkannya menjadi back top. Martinez sendiri dilaporkan ingin bekerja lagi dengan Ten Hag. Itulah mengapa ia ingin bergabung dengan Manchester United. Resmi, AC Milan umumkan perpanjangan kontrak Maldini dan Massara. Sebelumnya masalah ini sempat dibiarkan berlarut-larut. Padahal kontrak Maldini dan Massara sebagai direktur Milan berakhir pada 30 Juni 2022. Pekan lalu sempat ada kabar positif bahwa negosiasi akan segera dilakukan ulang. Jadi saga kontrak itu bisa dituntaskan sebelum pergantian bulan. Presiden Milan Paolo Scaroni juga sempat merasa yakin bahwa Maldini dan Massara pada akhirnya bakal menekan kontrak baru di San Siro. Namun nyatanya sampai hari terakhir keduanya belum memperpanjang kontraknya. Paolo Maldini dan Ricky Massara merapat ke casa Milan dari pagi hari. Negosiasi pun disebut berlangsung sampai malam hari.
Pada akhirnya Maldini serta Mascherano mencapai kesepakatan dengan pihak AC Milan. Kesepakatan itu baru diraih pada malam harinya. Saat meninggalkan casa Milan, Paolo Maldini sempat dicegat oleh sejumlah jurnalis. Dengan tersenyum, ia mengkonfirmasi bahwa dirinya memang sudah resmi memperpanjang kontrak baru di San Siro. Meski hal itu dilakukan di menit-menit terakhir. Meski sudah resmi, namun AC Milan belum mengumumkan perpanjang kontrak itu ke publik. Baru pada Sabtu dini hari mereka mengumumkan kesepakatan itu di laman resminya. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.